Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 397 Membunuh Raja Lang. Setelah mendengarkan penjelasan Lian Haolong, Jiang Chen akhirnya memiliki sedikit pemahaman tentang Istana Iblis. Itu bukan hanya kekuatan iblis yang lemah. Ada 3 penguasa, Raja Singa, Raja Serigala, dan Raja Lang. Keberadaan Istana Iblis membuat Jiang Chen lebih memahami betapa liarnya binatang iblis di benua selatan. Di benua timur, meskipun binatang iblis juga dapat ditemukan di mana-mana, jarang sekali melihat kekuatan yang mapan yang didirikan oleh mereka. Dengan kata lain, seluruh benua timur diperintah oleh manusia. Namun di benua selatan, binatang iblis memiliki koloni yang cukup matang, dan mereka jauh lebih menakutkan. Pertarungan antara manusia dan binatang iblis telah mencapai tahap di mana mereka seperti api dan air. Pasti ada lebih dari satu kekuatan iblis seperti Istana Iblis di benua selatan. Apakah kamu tahu di mana Istana Iblis ini berada? Jiang Chen menoleh ke Lian Haolong dan bertanya. Pertanyaan Jiang Chen mengejutkan banyak orang dari Istana Lian Yun. Sepertinya pemuda ini benar-benar akan menghancurkan Istana Iblis, membuat mereka semua khawatir sekaligus gembira. Jika Jiang Chen benar-benar dapat melenyapkan Istana Iblis untuk mereka, itu akan menjadi berita bagus bagi semua suku manusia di pegunungan ini. Awalnya, orang-orang dari Istana Lian Yun mengira Jiang Chen hanya mengobrol dengan mereka, tetapi dilihat dari sikapnya sekarang, sepertinya dia serius ketika mengatakan akan menghancurkan mereka, karena setelah mendengar tentang kekuatan 3 penguasa Istana Iblis, tidak ada tanda-tanda kegugupan yang terlihat di wajahnya, dia tetap mempertahankan ekspresi tenang yang sama, dan mereka tahu dia tidak berpura-pura. Dengan itu, mereka tahu pemuda ini memiliki kemampuan untuk menghadapi Istana Iblis. Membunuh orang-orang berpakaian hitam tadi juga membantu mereka sampai pada kesimpulan ini. Meskipun orang-orang dari Istana Lian Yun tinggal di pegunungan terpencil, mereka tidak tertutup dari kejadian-kejadian di luar, mereka tetap tahu apa yang sedang terjadi di luar. Benua Selatan adalah tanah luas yang menghasilkan banyak orang jenius. Misalnya, keluarga Nangong atau Istana Sungai Mendalam, banyak orang jenius berasal dari negara-negara adikuasa ini dan memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun Istana Iblis juga merupakan negara yang kuat, para jenius ini sama sekali tidak menganggap mereka serius. Dalam benak orang-orang itu, mungkin pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya ini adalah seorang jenius luar biasa dari salah satu negara adikuasa itu, dan jika jenius ini ingin menghancurkan Istana Iblis, maka sangat mungkin semua binatang iblis yang ada di Istana Iblis itu akan segera menghadapi kematian. Tuan Muda Jiang, kita tidak tahu di mana tepatnya Istana Iblis berada. Selama ini, mereka datang ke sini hanya untuk menggertak kita. Kepala suku Lian Haolong menggelengkan kepalanya dan berkata, kasihan sekali mereka telah diganggu oleh Istana Iblis selama 2 tahun, tetapi mereka masih tidak tahu dari mana mereka berasal. Ini adalah fakta yang sangat menyedihkan. Tidak usah dipikirkan. Lian Ming, buang mayat-mayat ini, buang ke tempat yang jelas di mana teman-teman mereka dapat menemukannya. Aku yakin tidak akan lama lagi Istana Iblis akan datang ke sini dengan marah, jadi aku akan menunggu mereka di sini. Jiang Chen memberitahu Lian Ming. Dipahami. Lian Ming menjawab. Setelah menyaksikan kekuatan Jiang Chen dan saudara perempuannya diselamatkan, Jiang Chen telah menjadi sosok yang perkasa dalam benaknya. Dia hanya bisa mengagumi Jiang Chen dan mematuhi perintahnya dengan tulus. Tanpa ragu, Lian Ming meminta bantuan dari beberapa orang lain dari kastil Lian Yun, lalu membawa semua mayat keluar dari suku tersebut. Di dalam istana Lian Yun, dengan keramah tamahan yang luar biasa dari Lian Haolong, Jiang Chen diberi tempat yang tenang untuk beristirahat. Di dalam halaman, Jiang Chen hanya menarik kursi dan duduk dengan kaki disilangkan, penampilannya sangat santai. Dibandingkan dengan penampilan Jiang Chen yang tenang dan santai, tidak ada seorang pun dari kastil Lian Yun yang mampu tetap tenang, termasuk kepala suku mereka, Lian Haolong. Mereka semua gelisah dan gelisah, pikiran mereka dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kastil Lian Yun. Mereka telah menjadi musuh Istana Iblis, sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan terjadi bahkan dalam mimpi terliar mereka. Bagi mereka, ini sungguh gila. Meskipun mereka tahu ada seorang jenius luar biasa yang tinggal di suku mereka saat ini, itu tidak cukup untuk menenangkan pikiran mereka, karena Istana Iblis telah memberikan bayangan yang kuat di hati mereka selama 2 tahun terakhir. Mustahil bagi mereka untuk menyingkirkan bayangan gelap itu dalam waktu yang singkat. 1 jam kemudian, di cakrawala yang jauh, asap hitam pekat tiba-tiba muncul. Asap itu bergerak cepat, dan semakin dekat ke kastil Lian Yun setiap detiknya. Saat terbang menuju tujuannya, asap itu mengeluarkan suara ledakan. Mereka cepat. Jiang Chen dengan santai melirik ke arah asap hitam. Dia bisa merasakan aura iblis yang kuat tersembunyi di dalamnya. Dengan itu, Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Istana Iblis hanya butuh waktu 1 jam untuk bereaksi, jauh lebih cepat dari yang diperkirakan Jiang Chen. Lihat, Istana Iblis ada di sini. Ya Tuhan, sungguh energi yang kuat. Apakah tekanan itu berasal dari keberadaan jiwa tempur?
Jangan bilang kalau penguasa Istana Iblis datang ke sini secara pribadi. Di mana si jenius itu, Jiang Chen? Hanya dia yang bisa melindungi kita dari Istana Iblis. Kastil Lian Yun segera dilanda kepanikan. Semua orang memperhatikan asap hitam yang mendekat, napas mereka semakin berat. Kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar, dan bukan hanya itu, semua binatang iblis itu kejam dan brutal. Orang-orang Kastil Lian Yun yang telah diganggu oleh mereka selama 2 tahun tidak punya cara untuk melawan mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan. Ledakan. Akhirnya, setelah suara ledakan yang memekakkan telinga, asap hitam akhirnya tiba di atas Kastil Lian Yun. Setelah itu, asap itu meledak, memperlihatkan beberapa ratus pria berpakaian hitam. Semua pria ini berwujud manusia, yang berarti bahwa yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di alam inti surgawi. Ratusan binatang iblis yang dapat berubah menjadi bentuk manusia dan yang terlemah setidaknya berada di alam inti surgawi. Ada banyak binatang iblis inti ilahi juga. Pria terkemuka adalah pria kurus dengan hidung mancung, dan dia memiliki sepasang mata tajam, membuatnya tampak sangat kejam. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat orang-orang dari Istana Lian Yun terengah-engah. Energi buas yang meluap dari tubuhnya sangat mengerikan. Pria dengan hidung mancung ini tampak seperti pria berusia 30 tahun, dan dia tidak lain adalah tuan ketiga Istana Iblis, Raja Lang. Raja Lang menatap orang-orang di Kastil Lian Yun dengan tatapan dingin, lalu dengan suara galak, dia berkata, orang-orang di Kastil Lian Yun, kalian sekelompok bajingan pemberani. Beraninya kalian membunuh orang-orang dari Istana Iblis. Sepertinya kalian semua sudah bosan hidup di dunia ini. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaan kalian hari ini, aku akan membunuh semua pria dan wanita di sini, aku tidak akan membiarkan seorang pun hidup. Haha, bunuh saja semua pria itu, tapi jangan bunuh wanitanya. Mereka masih bisa jadi hadiah untuk perayaan ulang tahun tuan ketiga besok. Seorang pria yang berdiri di samping Raja Lang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasa malu menyanjung Raja Lang. Hai binatang buas, siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang rumah manusia? Kalian semua pantas mati dengan menyedihkan. Tepat pada saat ini, sebuah suara misterius terdengar dari Kastil Lian Yun. Setelah itu, seorang pemuda tampan muncul di tengah langit dan berdiri di hadapan Raja Lang. Siapa kau? Apakah kau yang membunuh orang-orang kami? Raja Lang terkejut sesaat saat melihat Jiang Chen. Dengan akal sehatnya, ia segera mengetahui bahwa pemuda di depannya ini bukanlah orang biasa. Selain itu, ia tahu banyak tentang Kastil Lian Yun. Berdasarkan cara Kastil Lian Yun menangani masalah di masa lalu, mereka tidak memiliki keberanian untuk membunuh orang-orang Istana Iblis. Jadi, pemuda berpakaian putih ini jelas adalah orang yang membunuh orang-orangnya. Yang penting bukan siapa aku. Yang penting aku sudah membunuh binatang-binatang iblis itu, dan karena kau ada di sini, aku juga akan membunuhmu, sama seperti aku membunuh mereka. Jiang Chen berkata dengan sangat santai. Perkataan sombong itu langsung mengejutkan orang-orang dari Istana Iblis, namun mereka segera pulih dan tertawa terbahak-bahak. Haha, ini menggelikan, dari mana orang bodoh ini datang? Aku heran apakah rambutnya sudah tumbuh sepenuhnya di sana. Dia benar-benar mengatakan akan membunuh kita semua. Dia hanya tidak tahu apa itu kematian. Nak, aku yakin ada yang salah dengan otakmu. Aku bisa melihat bakatmu yang luar biasa, tapi jangan pikir kau bisa meremehkan segalanya karena itu. Tuan ketiga kita adalah seorang pejuang perkasa di alam jiwa tempur awal, dia bisa dengan mudah membunuh hanya dengan satu tangan. Tuan ketiga, jangan buang-buang napas untuknya. Orang ini telah membunuh orang-orang kita, itu kejahatan yang hanya bisa dibayar dengan kematiannya. Ayo kita bunuh dia sebelum membantai suku Lian Yun, lalu kita akan bawa semua wanita itu kembali. Semua binatang iblis dari Istana Iblis melolong. Tidak ada yang menganggap serius Jiang Chen. Bocah, kalau kau berlutut di hadapanku dan bersujud, lalu merangkak di bawah kakiku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang cepat. Raja Lang menunjuk ke arah Jiang Chen dan berbicara dengan ekspresi bangga. Begitukah? Coba aku lihat apakah selangkanganmu cukup kuat. Jiang Chen berkata sambil mencibir. Tanpa terlihat bergerak, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri, dan ketika dia muncul kembali, dia berdiri tepat di depan Raja Lang. Tidak bagus. Ekspresi Raja Lang langsung berubah, tetapi sudah terlambat. Yang bisa ia rasakan hanyalah angin kencang yang bertiup ke arah selangkangannya. Bam! Jiang Chen telah melancarkan tendangan yang kuat tepat setelah muncul kembali. Tendangan itu dikelilingi oleh gelombang energi emas, dan mengenai bagian tengah selangkangan Raja Lang. Tendangan itu mengandung hampir seluruh kekuatan Jiang Chen, dan dapat dengan mudah menghancurkan puncak gunung. Karena itu, Raja Lang bagaikan layang-layang tanpa tali di tengah badai yang dahsyat. Ia terlempar ribuan meter akibat tendangan ini. Ia membungkukkan badan dan memegang selangkangannya dengan kedua tangan sambil menjerit memilukan. Setiap orang yang melihat adegan ini tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Banyak pria merasakan sensasi sesak di selangkangan mereka. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh mereka. Dia sudah tamat.
Lian Chong menggelengkan kepalanya. Sepertinya si maniak seks itu tidak akan punya kesempatan lagi untuk melampiaskan nafsunya. Sial, tendangan itu benar-benar dahsyat. Banyak orang yang merasakan sakitnya Raja Lang. Terlepas dari manusia atau binatang iblis, bagian tubuh itu adalah yang paling rentan, dan jika mengalami pukulan yang begitu hebat, bahkan Raja Lang yang tangguh pun tidak akan mampu menahannya. Bajingan! Raja Lang menjerit kesakitan sekeras-kerasnya, lalu tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi wujud aslinya, seekor elang hitam besar dengan tinggi lebih dari 30 meter. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Jiang Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Mati! Jiang Chen hanya berdiri di tempat dia berdiri. Tepat saat Raja Lang hendak menyerangnya, dia melepaskan telapak naga sejati dengan kuat. Ledakan! Raja Lang hanya berada di alam jiwa tempur awal, jadi dia bukan tandingan Jiang Chen, apalagi telapak naga sejati Jiang Chen. Di bawah serangan ini, tubuh besar Raja Lang meledak menjadi kabut darah yang sangat besar, dan dia mati mengenaskan saat sempat berteriak.